Oke, yaitu terkait dengan global environment, ya, global environment, global environment and competing strategy on international business, ya. Jadi hal apa atau hal yang mendasari kenapa bisnis internasional, ya, kenapa bisnis internasional, ya, ini menjadi penting kan seperti itu, ya, menjadi penting, ya, kira-kira kenapa kan seperti itu. Jadi ada beberapa poin, ada beberapa hal, yaitu bisnis nasional kenapa, ya, kemudian setelah kita tahu penyebabnya, selanjutnya adalah kita harus bagaimana kan seperti itu, ya. Kita harus bagaimana, ya. Ini poin penting, ya, poin penting ya harus kita ketahui terlebih dahulu. Oke, jadi di sini apa itu bisnis internasional, ya, sesuai dengan artinya atau sesuai dengan katanya aja kita sudah tahu bahwa bisnis internasional artinya di sini adalah bisnis yang notabene ranah atau pasarnya itu adalah di internasional kan seperti itu, ya. Jadi internasional di sini ini kalau kita melihat pada strategi how to go internasional atau internasionalisasi, itu internasional di sini ini ranahnya adalah yang paling bawah atau levelnya adalah yang paling bawah, ya. Seperti itu. Kemudian nanti ya kita akan membahas juga tapi tidak hari ini yaitu apa yang paling tinggi yaitu terkait dengan MNC, ya, multinational corporation, ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya mungkin di mata kuliah lain juga sudah yaitu bagaimana seorang bisnis, ya, atau bisnis di sini mulai dari, ya, bisnis itu dari domestik, ya, kemudian naik levelnya itu ke internasional, ya, ke internasional. Jadi ranahnya di sini adalah internasional. Nah, ranah internasional di sini ya cirinya adalah atau ditandai dengan adanya ekspor dan import, ya. Sampai nanti ya pada level paling tinggi yaitu pada level MNC kan seperti itu, ya, pada level global, ya. Pada level global, ya. Artinya apa? Artinya bahwa eh, perusahaan atau industri atau bisnis yang semula dia itu hanya pasarnya itu hanya domestik, ya, pasar, kemudian produksi, kemudian konsumennya itu hanya domestik, kemudian berubah tuh, ya, berubah ke atau menjadi atau berevolusi atau berekspansi ke pasar internasional, ya. Kemudian sampai pada tahap-tahap berikutnya, sampai pada tahap yang paling tinggi adalah tahap global, ya. Artinya apa? Artinya di sini bahwa pada level global, ya, pada level global ini otomatis lingkungan yang harus dia pertimbangkan, lingkungan yang harus dia pelajari, lingkungan yang harus dia kuasai itu tidak hanya di negaranya saja, tidak hanya dengan satu partner negara saja, tidak, tetapi bagaimana perusahaan ini, artinya perusahaan yang sudah mengglobal ini, dia bisa memenuhi apa kebutuhan, apa keinginan dari si konsumen global kan seperti itu, ya. Jadi memang di sini apa kemungkinan dari resikonya itu ya otomatis sangat tinggi kan seperti itu, ya. Makanya di sini ya kaitannya dengan resiko berarti kan di sini high risk, ya, high risk, ya. High risk berarti kan automatically adalah high return kan seperti itu, ya. High risk, high return. Kalau ingin risknya rendah, ya sudah di pasar domestik saja kan seperti itu. Ya, tapi kalau ingin yang returnnya gede, returnnya tinggi, otomatis atau konsekuensinya adalah resikonya juga tinggi kan seperti itu, ya. Oke, ya, ini pengantar, ya. Kemudian apakah atau bagaimana sih kondisi dari pasar atau kondisi dari bisnis internasional? Ya, saya menyebutnya baru bisnis internasional itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, di sini adalah global merchandise export and import in the world. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat
antara ekspor sama impor ya, ekspor sama impor ya, yang garis kalau di tempat saya yang garis hijau muda sama yang garis grey ya, abu-abu. Di sini kalau kita lihat trennya adalah memang ekspor ya, ekspor itu posisinya atau kondisinya itu selalu di bawah import kan seperti itu. Artinya apa? Artinya ya sekilas ini bukan hukum yang ini ya. Jadi sekilas kalau kita lihat memang tingkat konsumsi ya, tingkat konsumsi global itu lebih tinggi dibandingkan dengan produksi global kan seperti itu. Ya. Ini dasarnya adalah dari ekspor dan import kan seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini bahwa antara ekspor sama import itu tidak selalu atau hampir posisinya itu tidak berada pada X sama dengan M ya. Artinya dalam perdagangan internasional ekspor dan impor ya perdagangan dunia itu kondisinya tidak selalu balance, artinya ekspor sama impor itu pada titik yang sama itu belum tentu ya. Kalau kita lihat grafiknya di sini ini tidak selalu pada titik atau pada garis yang sama kan seperti itu ya. Nih ya kalau kita lihat dari sini ya kita lihat dari sini nih ya. Ini selalu kecuali di beberapa tahun ini berhimpitan langsung ya, berhimpitan langsung, tetapi untuk periode lainnya itu selalu untuk ekspornya itu selalu di bawah import kan seperti itu. Nah, hal ini kira-kira apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan ada banyak hal ya, ada banyak hal yang menyebabkan. Dari sini kenapa X sama M di sini kok tidak selalu balance atau equal ya. Jadi ada kita bisa melihat dari sisi fundamentalnya ya, fundamentalnya ya. Kemudian kita bisa melihat dari sisi ya tekniknya atau teknisnya kan seperti itu. Dari sisi fundamental ya. Jadi di sini kalau kita lihat adalah eh kebutuhan atau konsumsi dari suatu negara ya, kebutuhan atau permintaan ya, permintaan akan barang suatu negara itu kan merupakan fungsi dari eh, produksi, itu kan merupakan fungsi dari konsumsi domestik, kemudian ditambah import, kemudian dikurangi ekspor kan seperti itu, ya kan? Ini kan produksi domestik ya, misalnya Indonesia ya PI ya P Indonesia ini merupakan seberapa besar tingkat konsumsi ya, tingkat konsumsi di Indonesia, kemudian ditambah dengan import kita, kemudian dikurangi dengan ekspor kita kan seperti itu. Nah, variabel ini kan yang membedakan ya, ini yang membedakan. Kalau negara tersebut atau suatu negara itu tingkat ketergantungan terhadap perdagangannya atau keterbukaan perdagangannya besar, ya otomatis hal ini akan sangat memungkinkan, ya sangat memungkinkan, ya sangat memungkinkan ekspor sama import itu ada jarak, ada selisih kan seperti itu, ya. Artinya apa? Artinya semakin ini gede, ya semakin ini gede, berarti kan ini gede berarti kan pain-nya kemungkinan kan juga akan lebih berarti ini lebih kecil kan seperti itu. Tingkat konsumsinya kan lebih kecil ya. Nah, atau sebaliknya kan seperti itu. Nah, jadi tinggal berapa koefisien, berapa nilai dari ini dan ini kan gitu. Ya. Belum tentu bahwa M sama X di suatu negara itu sama, itu belum tentu ya. Makanya ada istilahnya itu defisit perdagangan dan seterusnya. Itu kan penyebabnya adalah level atau tingkat konsumsi ya, tingkat konsumsi di negara tersebut kan seperti itu. Ya, misalnya di tempat kita ya, di tempat kita selalu surplus kan seperti itu ya, selalu surplus. Ya. Namun di beberapa tahun terakhir kita defisit, artinya import kita itu lebih gede kan seperti itu. Nah, hal itu kan yang menyebabkan nanti secara agregat itu kan akan berbeda.
ya akan berbeda ya itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan teknik perhitungannya kan seperti itu ya. Bagaimana? Ya oke. Jadi di sini untuk teknik perhitungan untuk data ya, data di WTO, data di UN Comtrade, kemudian data di UNTAC, UNTAC, kemudian ya data global lah intinya terkait dengan perdagangan di sini bahwa untuk ekspor ya, untuk ekspor basis perhitungannya itu adalah FOB. Kemudian untuk import ya basis perdagangannya adalah CIF ya, adalah CIF ya. Nah, ini kan yang membedakan kan di sini ini ya. Yang membedakan artinya membedakan dari value-nya ya, yang membedakan terhadap value-nya ya. Ya, nilainya ya. Nilainya. Artinya apa? Artinya di sini ini kan sebenarnya ada selisih tuh. Selisihnya apa? Yaitu selisihnya adalah freight ya. Freight biaya kapal. Ya, biaya kapal itu kan gede ya. Biaya kapal itu kan gede. Jadi kalau kita lihat, kita flashback ya. Nanti kita di beberapa chapter membahas itu juga, yaitu terkait dengan biaya freight, biaya logistik ya, biaya logistik ya. Di Indonesia terutama itu hampir ya biaya logistik itu hampir antara 24 sampai 35%. Artinya apa? Artinya bahwa dari nilai itu bagi Indonesia khususnya atau negara-negara berkembang lainnya antara 24 sampai 35% itu hanya untuk biaya logistik ya. Untuk biaya ya logistik termasuk dari tadi ya freight-nya tadi. Freight-nya ini yang paling gede ya. Itu. Oke, ya kembali ke sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat nih ya bahwa perkembangan atau pertumbuhan perdagangan internasional ya. Jadi perdagangan internasional di sini ini merupakan bagian dari perdagangan global ya atau bisnis global. Di sini kalau kita lihat ini kan pertumbuhannya kan luar biasa sekali ya, perkembangannya luar biasa sekali ya. Jadi di sini ya peningkatan paling curam atau paling tinggi itu kan dimulai di sini ya, di sini nih ya. Nih di tahun awal 2000-an ya, akhir 90-an ya di awal 2000-an. Ini kan perdagangannya peningkatannya dahsyat sekali ya, luar biasa sekali nih ya. Ya, walaupun di sini ada atau terjadi fluktuasi kan seperti itu. Ya, nanti kita lihat kenapa kok iso terjadi fluktuasi yang begitu dalam seperti ini. Bahkan di sini kalau kita lihat ya krisis di 98 ini enggak berpengaruh terhadap perdagangan. Artinya di sini secara global ini penurunannya cukup landai ya, cukup landai kan seperti itu ya. 98 nih ya, cukup landai dibandingkan yang ada di tahun-tahun lain kan seperti itu ya. Cukup landai ya. Oke ya, artinya apa? Artinya memang di sini bisnis global atau bisnis internasional ini ya bisa nggak bisa ini sekarang sudah menjadi tren atau menjadi kebutuhan, bukan lagi tren ya. Jadi pertama basically dulu menjadi kebutuhan, kemudian nextnya itu baru menjadi tren kan seperti itu. Nah, inilah yang mendasari kenapa bisnis global atau bisnis internasional itu apa namanya perlu dipelajari, perlu dipertimbangkan kan seperti itu. Oke, ya. Kemudian selanjutnya adalah melihat atau berdasarkan fenomena ini ya, kondisi ini kita lihat di sini ya. Dari kondisi tadi ternyata kalau kita rangkum ya, kita rangkum ini adalah bagaimana perekonomian global saat ini ya, ini kita bisa lihat di sini ya di gambar ini ya. Kita fokus ke yang global, ke yang fundamental terlebih dahulu, ke yang makro terlebih dahulu, yaitu di sisi kiri ya, di sisi kiri nih. Oke ya, jadi di sini kita lihat ada beberapa hal, ada beberapa variabel istilahnya yang di sini merupakan dampak atau kondisi dari ekonomi global saat ini ya. Jadi yang pertama ada nih ya, ada national to international ya. Jadi dari domestik ke internasional kemudian ke global kan seperti itu. Apa? Ya semuanya ya, ya semuanya.
Ya produknya, ya tenaga kerjanya, ya uangnya, kemudian juga mungkin ya bukan mungkin ya pendidikan dan seterusnya. Itu kan sekarang fenomenanya kan seperti ini ya. Fenomenanya adalah fenomena dari nasional ke internasional ke global, kan seperti itu. Sehingga kondisi ini akan menyebabkan ya pada poin berikutnya adalah international production ya. Jadi mungkin Anda juga sudah mempelajari juga ya beberapa teori ya, mulai dari HO, kemudian ada Linder, ada Posner dan seterusnya. Ketika ekspor, ketika perdagangan internasional itu sudah mengalami growth ya, mengalami growth ya, growth yang pada level yang cukup tinggi, maka dalam rangka mencapai economic of scale ya, dalam rangka mencapai economic of scale, maka disarankan untuk dilakukan offsource ya, dilakukan produksi di negara tujuan kan seperti itu ya, produksi di negara tujuan ekspor yang awalnya adalah ekspor kan seperti itu. Sehingga di sini ketika produksi dilakukan di luar negeri atau di NTE ya, negara tujuan ekspor ya, otomatis nanti produk yang ada di sana itu otomatis diterima di sana ya, diterima di negara tujuan di sana, dan nanti dimungkinkan akan berkembang ya, produk yang diproduksi di negara partner itu bisa dijual lagi ke negara yang lainnya kan seperti itu. Ya, jadi tahapannya seperti itu dulu, tidak langsung ujuk-ujuk, tiba-tiba ya langsung menjadi perusahaan global, perusahaan yang menggurita ya, menjadi MNC itu tidak ya, tahapannya dari situ. Ya, beberapa teori menyebutkan seperti itu. Nah, kondisi ini otomatis akan berdampak pada perubahan teknologi kan seperti itu. Kalau produksinya, kalau permintaannya itu terus mengalami peningkatan ya, baik itu di negara tujuan ya, di negara partner maksudnya, dan di negara lainnya, otomatis kan harus ada standarisasi produksi kan seperti itu ya, harus ada standarisasi produksi ya. Nah, standarisasi produksi ini kan harus mengacu pada kecepatan, kemudian akurasi, kemudian kecepatan, akurasi, kemudian apa namanya quality kan seperti itu, ya kualitas. Nah, hal itu kan salah satunya harus didukung dengan ketersediaan teknologi, ya. Dengan kemajuan produksi, kemajuan ekspor, maka ya kondisi lainnya adalah nih ya investasi ini ya menjamur di mana-mana. Negara-negara yang kaya, negara-negara yang notabene duitnya banyak, dia akan berinvest tuh ya. Dia akan berinvestasi, dia akan apa namanya membangun pabrik mungkinnya di negara-negara yang notabene itu salah satunya memiliki keunggulan lokasi kan seperti itu ya, keunggulan lokasi. Kenapa? Ya karena dalam rangka untuk mencapai economic of scale kan seperti itu. Jadi yang dia jual ya, yang dia jual negara-negara maju tersebut itu ya teknologi satu, yang kedua adalah knowledge-nya. Ya, aku bisa nih produksi barang ini kan seperti itu. Ya sudah, tempatmu nih bahan bakunya ada, oke tak buat pabrik di tempatmu aja kan seperti itu ya. Logikanya kan seperti itu. Oke, dengan adanya atau dengan pertumbuhan produksi, kemudian produk itu digunakan oleh banyak negara, maka otomatis barang itu kan terstandarisasi ya. Terstandarisasi yang semula itu hanya domestical ya, hanya domestik standarisasi, kemudian sekarang berubah ke global ya. Jadi kalau kita lihat ya produk-produk yang kita konsumsi ya terutama produk-produk eh, dari pasar global atau dari perusahaan global ya atau dari pabrik yang notabene itu ranahnya global itu kan produk itu terstandarisasi ya, terstandarisasi artinya produk yang kita pakai, produk yang kita konsumsi itu kan juga sama dengan produk yang dikonsumsi di negara lain.
Yang membedakan hanya pada mungkin salah satunya adalah pada packagingnya ya. Kemudian pada manual booknya dan seterusnya ya. Itu kan karena perbedaan culture ya. Nanti untuk culture kita bahas tersendiri. Kemudian berikutnya adalah regionalism ya. Regionalisme atau RTA ya. Apa itu RTA ya? Nanti kita bahas. Kemudian nih ya dengan adanya global economy ya tuntutan akan welfare, tuntutan akan utility, tuntutan akan kepuasan, tuntutan akan kebahagiaan ya entah itu apa namanya konsumen ataupun agregat itu kan meningkat sekarang itu ya. Seperti itu ya. Welfare kemudian ya otomatis ya tingkat kompetisi yang luar biasa sekali. Ya, produk-produk ya negara maju, produk-produk yang dia lebih awal nih biar cepat bajak aja kan seperti itu. Ya, dibajak kemudian pasar menerima ya lama-lama ya bisa nggak bisa ya dia menjadi pesaing dari barang yang dibajak itu kan seperti itu. Ya, ini kondisi global ya lebih kurangnya ini. Kemudian kondisi ini berdampak pada nih ya secara mikronya dari sisi konsumennya ya. Konsumen sekarang itu kan yang pertama high mobility ya. Mobilitasnya luar biasa sekali. Ya, meskipun mobilitas di medsos kan seperti itu ya. Nih. Kemudian konsumen sekarang itu kan dihadapkan pada atau keinginan adalah short life product cycle ya. Jadi siklus produk itu relatif pendek, lebih pendek. Kita lihat saja ya di tempat kita misalnya ya, di kampus misalnya. Kalau kita lihat di aula itu kan ada kursi-kursi, ada meja jati yang mungkin Anda, saya belum lahir meja itu sudah ada ya dan sampai sekarang masih bisa digunakan. Artinya apa? Artinya 30 tahun yang lalu ya dengan sekarang itu orientasi dari cycle produk atau daur hidup produk itu sudah beda kan seperti itu. Kalau dulu itu kan mengutamakan kualitas kemudian kegunaannya adalah long term. Kalau sekarang kegunaannya adalah short term kan seperti itu. Handphone mungkin saya masih punya ya handphone yang sejak saya miliki pertama yaitu Nokia 3310 sampai sekarang itu masih ada dan masih bisa digunakan. Tapi kalau smartphone sekarang ya 5 tahun gitu sudah baterai harus ganti, kemudian sudah harus diinstal ulang, harus ini itu dan seterusnya. Itulah perbedaan orientasinya. Kemudian in time delivery ya, in time delivery. Jadi tidak hanya on time ya, tidak hanya on time tapi in time. Keinginan kita kan seperti itu ya. Kita beli produk di online shop misalnya, kita buka Lazada, kita beli sepatu misalnya ya 3 hari sampai. Tapi dari pihak Lazada artinya nanti kurirnya itu ya dia akan memaksimalkan agar sebelum 3 hari itu sudah sampai. Artinya in time delivery kan seperti itu. Ya, jadi konsumen berharapnya atau informasinya on time-nya itu adalah 3 hari, tapi harapannya adalah ya 2 hari sudah sampai. Kalau perlu sehari sudah sampai kan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah concern with quality ya. Ya, nih menjadi pertimbangan utama ya bagi seorang konsumen sekarang ya. Concern with quality ya. Artinya mereka mempertimbangkan ya dengan harga atau dengan nominal tertentu ya saya mendapatkan value dari produk ini ya tertentu juga kan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nih ya pragmatis ya konsumen sekarang itu pragmatis ya. Ya, inginnya adalah ya sekarang menginginkan sesuatu saat itu juga sudah dapat kan seperti itu ya. Konsumen sekarang itu saat ini adalah seperti itu ya. Beda sekali dengan dulu waktu saya atau dulu waktu 20 tahun yang lalu itu sangat berbeda ya, sangat berbeda ya. Jadi sekarang itu inginnya ya yang praktis-praktis ya. Sehingga karena kepraktisan itu ambil yang pragmatis kan seperti itu ya. Pokoknya serba cepat, shortcut, langkah pendek kan seperti itu ya. Oke. Saat ini adalah kondisinya ini. Nah,
kemudian kira-kira kondisi ini penyebabnya apa? Kan seperti itu ya. Bagaimana tadi perdagangan tumbuh sangat cepat, kemudian apa namanya, ekonomi global perubahannya seperti itu yang membawa atau menyebabkan konsumen pada umumnya adalah seperti tadi. Apa penyebabnya? Ya, penyebabnya adalah ini ya, adalah globalisasi ya seperti itu ya. Jadi penyebabnya adalah ya karena arus dari globalisasi kan gitu ya. Kenapa kok bisa? Atau sebelum kita kenapa, ya kita lihat dulu apa itu globalisasi. Ya lebih kurangnya adalah ini ya pengertian-pengertiannya. Mungkin Anda bisa mencari pengertian lain ya. Jadi di sini yang saya ambil ada dua pengertian. Salah satunya adalah globalisasi toward countries joining together economic. Jadi di sini dibatasi ya. Yang pertama ada economically, kemudian ada ada sosial, ada politik. Oke, kemudian national identity nih. Jadi ya mereka secara bersama-sama ya, mereka secara bersama-sama ya. Artinya di sini ya mereka sudah terintegrasi bahasanya kan seperti itu ya. Terintegrasi bidang apa ya ini ya, terutama di ekonomi ya. Ekonomi ya. Kemudian ya, pendidikan ya dan seterusnya, apalagi sosial budaya kan seperti itu. Ya, kemudian pengertian lain adalah nih ya, globalisasi merupakan ini ya. Oke, jadi borderless ya, interlink, tapi di sini lebih ke mikro ya. Jadi di sini intinya adalah melewati boundaries ya, batas-batas domestik, batas-batas antar negara. Apa yang melewati apa? Batas-batas ini melewatkan apa ya ini ya produk ya sumber daya ya factors ya dan sebagainya ya hampir semuanya ya termasuk jodoh kan juga di sini juga ya. Ya, tapi di sini dibatasi adalah conduct any business activity anywhere in the world kan seperti itu ya. Artinya ya karena kita di bisnis internasional ya pembahasan kita itu adalah kaitannya dengan aktivitas bisnis kan seperti itu ya. Jadi apa namanya kekuatan globalisasi ini yang merubah paradigma tadi ya, merubah paradigma global, merubah sistem ekonomi global, merubah sistem pendidikan global, merubah sistem atau tata nilai sosial budaya politik secara global kan seperti itu ya. Oke lah, sekarang aja lah yang kita alami. Kita kuliah ini kan juga sebenarnya dampak dari globalisasi juga ya. Selain karena pandemi, yes ya. Apakah pandemi itu juga karena globalisasi ya? Kalau saya sih yes kan seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ya kondisi ini kita saat ini kan juga dampak globalisasi ya. Ya ini kan karena pandemi dan seterusnya. Ya pandemi itu kan ya kita tidak tahu ya apakah pandemi itu memang di skenario apa tidak ya wallahu alam kan seperti itu. Tapi ini kan merupakan impact dari globalisasi ini kan seperti itu ya. Jadi di sini memang ya globalisasi di sini ini merubah semua tatanan ya, merubah kalau di sini batasannya adalah pada sistem ekonomi ya, sistem ekonomi kan kayak gitu. Ya. Itu ya. Kemudian ya nih bagaimana kronologi dari globalisasi ya. Oke, jadi di sini ya menurut si Gilbert ya, di sini ada bahwa arus atau transformasi atau evolusi dari globalisasi itu diawali di tahun 1940-an, yaitu tepatnya adalah post Perang Dunia Kedua ya, atau mulai Perang Dunia Kedua. Di sini si Gilbert ya dia melihat dari sisi ekonomi, kemudian politik, kemudian teknologi kan seperti itu ya. Jadi tiga hal ini merupakan main force dari globalisasi. Kemudian globalisasi itu sendiri nanti menjadi force dari perubahan ekonomi kan seperti itu ya.
Oke, ya nanti saya tidak menjelaskan semuanya. Jadi intinya adalah di sini post Perang Dunia Kedua, ya. Jadi berbagai kesepakatan dunia, berbagai teknologi mulai ditemukan, adanya discovery dan seterusnya. Ini yang mulai merubah peradaban, yang mulai merubah teknologi, kemudian berdampak pada sistem perdagangan. Ya, seperti itu. Ya, contohnya adalah nih establishment of the Bretton Woods system, a new international monetary system. Ya, jadi di sini ya sejak nih ya Bretton Woods ya sistem dari Bretton Woods di sini dengan diperkenalkannya atau dengan digunakannya sistem moneter internasional ya, yaitu uang kertas ya. Uang kertas di sini mulai digunakan. Sebelumnya itu apa standarnya? Standarnya adalah standar emas. Emas masih menjadi tolak ukur di sini ya. Cuma di sini sudah mulai digunakan emas ya, uang kertas ya sebagai pembayaran. Oke, kemudian di Uni Soviet ya ada apa namanya konsil ya, ada istilahnya itu ya semacam apa ya, ya semacam organisasi atau kementerian ya mungkin yang di situ apa namanya dia membentuk suatu fakta ya, yaitu communist countries yang di sini kan notabene nanti akan menimbulkan ya apa namanya sosialis, kemudian liberalis dan seterusnya kan seperti itu. Itu kan yang mendasari kan itu. Oke, kemudian secara politis nih foundation in the United States ya. Oke, jadi undang-undang apa namanya di Amerika ya, yang dia juga ingin jadi polisi dunia. Oke, dan seterusnya. Ya, nih ya Cina become a socialist republic ya di tahun 49 ya. Nih ya. Inilah yang kenapa di sini di ekonomi juga, di politik juga ya. Ya, karena ini kan nanti akan berhubungan terhadap terutama perubahan sistem ekonomi, kemudian terhadap bisnisnya kan seperti itu. Oke, teknologinya apa? Adalah nih expansion of plastic and fiber product. Ya, first nylon stocking from the woman. Ya, oke ya. Jadi apa namanya istilahnya ya properti pakaian ya yang bahan dasarnya adalah ini ya. Kemudian large oil well in the Middle East, especially in the Saudi Arabia. Ya, nih ya. Jadi ditemukannya ini ya, ya, nih ya. Jadi ladang minyak ya, ladang minyak ya, terutama di negara-negara Arab ya, di negara-negara Arab di tahun 40-an ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua ini kan apa namanya aja setelah perang ya, namanya setelah perang itu kan apa ya terjadi ya kebutuhan pangan meningkat dan seterusnya, kemudian sedangkan yang alat pemuas kebutuhannya kan tidak ada karena perang kan seperti itu. Nah, sehingga ditemukannya ya salah satunya discovery yang luar biasa adalah nih ya di minyak dunia ya terutama di Arab ya itu. Oke, kemudian di 40-an berjalan, meskipun nanti di sini ya kalau nanti Anda baca di discovery lainnya, kemudian Anda baca di sistem ekonomi lainnya, ya di ini mungkin ada yang lain, ya monggo silahkan. Tapi menurut Gilbert hanya dibatasi pada ini saja ya. Itu ya. Kemudian tahun 50-an ya nih yang lebih Nah, nih yang lebih ini adalah nih development of euro dollar market in London which contribute to the expansion of international liquidity. Oke. Jadi di sini ya tadi ini sudah mulai dolarisasi ya. Di sini di Eropa ini sudah mulai penggunaan dolar ya. Meskipun di sini ini belum diimplementasikan ya, belum diimplementasikan.
karena sifatnya di sini adalah baru common market ya. Jadi di Uni Eropa saat itu di tahun 57 itu masih common market ya. Jadi belum apa namanya Europe Union kan seperti itu. Oke, kemudian di tahun 5063 ya secara politik ini ada perang Korea ya sehingga pecahlah antara Korea Utara sama Korea Selatan. Kemudian krisis atau perebutan terusan Suez ya. Kemudian decolonisation atau pemecahan negara-negara bagian di Afrika ya. Ini kan secara politisnya ya. Karena di sini ya perang Korea ya kemudian terusan Suez kemudian Afrika karena ini sebenarnya ini adalah perang di dua kubu terbesar di dunia, otomatis ini kan berdampak pada negara-negara di dunia kan seperti itu. Oke, kemudian increase use of oil from the middle. Oke. Jadi di sini increase use of oil from the Middle East in Europe and Japan ya karena di sini tadi ada discovery minyak, maka sekarang nih ya kebutuhan dari energi itu kan meningkat ya di negara-negara ini ya negara-negara terutama di Jepang yang dia juga setelah habis perang ya Jepang habis perang dia ingin cepat-cepat melakukan recovery post perang kan seperti itu. Oke, kemudian just in time production implement by Toyota. Oke, jadi di sini ternyata di tahun 50-an ya, di tahun 50-an di sini Toyota ini sudah memperkenalkan nih ya konsep dari just in time. Oke, kemudian increasing usage of jet engine in air transport ya. Nih, ini penemuannya ya. Oke. Kemudian offshore oil and gas production develop ya. Nih offshore. Oke, jadi di sini offshore di sini adalah istilahnya pembukaan perusahaan baru, perusahaan cabang di negara lain yang notabene memiliki tadi location advantage tadi ya, outsource ya. Jadi di sini misalnya perusahaan-perusahaan Jepang, perusahaan Amerika, nah karena yang location advantage-nya adalah di ya semenanjung Arab, maka dia mendirikan di sana kan seperti itu. Oke, kemudian 60-an, 70-an ya mungkin yang berdampak ke tempat kita saja yaitu di tahun 70-an ya, tahun 70-an. Oke, jadi di sini ya tadi perang Korea, ya, perang Korea tadi masih berlangsung ya, yang mau bergabung tapi tidak jadi, kemudian meledosnya istilahnya itu di tahun 71 ya, perang Korea. Di sini yang berdampak terhadap apa? Ya terhadap nih ya. Terhadap oil price shock di sini. Jadi karena kebutuhan perang yang luar biasa, kebutuhan atau konsumsi akan minyak yang luar biasa, sehingga di sini kan terjadi kelangkaan ya. Sedangkan produksi itu masih stuck ya, produksinya tetap tetapi kebutuhannya luar biasa terutama untuk perang ya, perang Korea. Oke, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadilah boom price oil ya. Jadi harga minyak itu terjadi boom paling tinggi saat itu ya. Sehingga kita Indonesia sebagai salah satu eksportir minyak saat itu ya ibaratnya kita ya kejatuhan durian kan seperti itu ya. Jadi harga itu saat itu ya berlipat-lipat naiknya, hampir 10 kali lipat ya. Ya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya saat itu ya di awal 70-an ekspor kita, ekspor Indonesia itu apa namanya? Ekspor minyak itu menjadi unggulan ya, menjadi unggulan ya. Sampai dengan tahun 73, 74 ya. Itu. Oke. Kemudian nih ya discovery di bidang teknologi adalah ini ya first single chip microprocessor ya. Ya ternyata di tahun ini sudah ditemukan ya.
Oke, kemudian rise of Asian newly industry ya, saat itu ya sebenarnya adalah Indonesia ya. Indonesia menjadi salah satu macan Asia sebenarnya, tapi karena macannya ditakut-takuti, artinya dia tidak lagi menjadi macan Asia kan seperti itu. Oke, kemudian Chinese Economic Reform ya. Oke, jadi di sini ya reformasi Cina itu kan luar biasa sekali ya. Kalau kita lihat di YouTube, kita lihat berbagai sumber itu kan politik di sana itu kan luar biasa sekali ya di Cina itu ya. Jadi bagaimana pejabat yang korupsi ya langsung dipenggal, langsung dibunuh ya dan seterusnya. Ya itu memang salah satu kebijakan di sana. Tapi dampaknya kan kita lihat sekarang luar biasa sekali, terutama dalam memerangi korupsi, bribery dan seterusnya kan seperti itu. Oke, ya makanya di sini ya reformasi Cina itu salah satunya atau yang paling istilahnya populer atau yang paling berpengaruh adalah salah satunya memerangi korupsi itu. Oke, kemudian di tahun 73 Uni Eropa enlargement to 9 members ya, semula hanya 6 ya. Oke, kemudian di tahun 80-an oke ya fenomenalnya adalah di teknologi ya, yaitu bagaimana si Microsoft ya mengembangkan produknya ya, komputernya IBM introduce first personal computer. Oke, jadi PC pertama kali di 81 ya ini oleh si IBM ya. Kemudian Microsoft Windows introduce ya di tahun 85 ya, Office-nya di tahun 85. Oke, dan seterusnya. Oke. Nah, nih di tahun 90-an ya, di 90-an. Oke, ya bidang ekonomi. Ya, nih saya yakin, saya kurang tahu Anda sudah lahir apa belum. Kelihatannya belum ya. Jadi di krisis Asia di tahun 97 ya. Nih ya, oke. Jadi kalau kita lihat ya krisis Asia di tahun 97 98 kemudian turunnya Pak Harto dan seterusnya ya. Itu kalau kita lihat tadi ya di grafik tadi ya. Oke, di grafik di sini ini kan tidak begitu berpengaruh ya tadi saya sebutkan ya. Artinya terhadap perdagangan global itu kan tidak begitu berpengaruh. Ya. Kenapa? Karena yang terjadi krisis itu utamanya adalah di Asia ya. Di Asia. Sedangkan Asia itu kan sebagian besar itu kan merupakan developing countries, small country. Artinya apa? Artinya jenenge cah cilik kan mau ibaratnya mau berot itu kan juga tidak begitu berpengaruh terhadap orang tua kan seperti itu. Ya. Ya yang pengaruh ya bagi anak itu sendiri, artinya bagi negara-negara di Asia itu sendiri kan seperti itu. Kalau bagi Amerika, kemudian bagi negara-negara di Eropa, enggak begitu berpengaruh kan seperti itu ya. Itu. Cuma itu juga menjadi landasan menjadi apa namanya? Apa ya? Salah satu evolusi dari globalisasi ya. Jadi setelah tahun 97 terutama kaitannya dengan political ekonomi ya, sistem terutama dengan nilai tukar kita ya, rezim nilai tukar kita yang semula itu sifatnya adalah fix sampai dengan 92, kemudian 92 sampai 97 itu mengambang tapi terkendali ya, mengambang terkendali, kemudian post 98, post krisis menjadi ya apa namanya sistemnya itu kan sudah tidak fix, sudah tidak manage tapi sudah float ya, sudah float. Artinya sudah bebas ya, mengambang bebas kan seperti itu. Artinya apa? Artinya ya kekuatan dari rupiah ya, kekuatan dari rupiah ya, entah itu eh, terhadap dolar, kemudian terhadap euro ya, terhadap
pound sterling ya, dan seterusnya ya itu sesuai dengan supply dan demand dari rupiah itu sendiri kan seperti itu. Kalau dulu sebelum sampai dengan tahun 92 itu tidak ya. Jadi satu rupiah itu sifatnya adalah fix ya, seperti di China saat ini. Oke, jadi saat itu satu rupiah itu dipatok ya, maksimal atau di harga tertinggi saat itu Rp750 satu dolar itu. Ya, 750 ya. Oke, jadi pernah saya itu masih menemui karena di 97 itu 97 saya masih SMP ya. Jadi apa namanya? $1 250 kemudian 500 saya sudah tahu ya, artinya sudah mengikuti seperti itu. Kemudian karena ya tekanan ya ekspornya, jadi kan devisa kita itu kan sebagian besar untuk menahan fix rezim, artinya untuk menahan nilai tukar tetap itu kan kita harus memiliki cadangan devisa yang cukup. Nah, kita bisa mulai tahun 70-an karena kan terjadi tadi ya, terjadi boom oil ya, sehingga ekspor kita cukup. Artinya devisa kita cukup untuk menahan rupiah pada level sekian. Tapi post 92 ya, post 92 kita itu kan saat itu baru mau tahap lepas landas. Artinya apa? Artinya ekspor kita itu kan diserahkan atau di kontribusinya adalah dari sektor manufaktur ya, dari sektor non migas lah gampangnya, dari sektor non migas. Sedangkan kita saat itu 92 itu baru mau tahap lepas landas istilahnya ya. Kalau dulu di Pak Harto ya, di kepemimpinan Pak Harto itu kan pembangunan itu kan ada RPJPT, rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu di situ sudah ada tahap-tahapannya ya. Jadi sebenarnya di tahun 97, 95, 97 kita itu sudah lepas landas kan seperti itu. Artinya kita akan menjadi negara industrialisasi. Ya, jadi saat itu konsepnya Pak Harto itu bareng ya, bareng sama di Korea Selatan. Nah, cuma Korea Selatan sekarang berhasil, kita yang ya tidak kurang berhasil kan seperti itu ya. Jadi kenapa di Korea Selatan ya di sini menjadi newly industrialisasi ya, menjadi salah satu negara industrialisasi baru ya karena ini ya apa namanya konsep pembangunannya itu jelas di sana itu ya itu. Sedangkan di kita itu ya karena ganti pimpinan kemudian gantilah kebijakan kan seperti itu. Nah, itu yang pembangunan tidak bisa ya semaju negara-negara lain kan seperti itu. Oke, kemudian ya di bidang teknologi ya ini sudah ada GSM ya, ada 2G ya dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya adalah di tahun 2000-an ya, di tahun 2000-an di sini sudah ada ini. Nah, nih yang paling fenomenal adalah nih ya di tahun 2001 pos Cina itu bergabung dengan WTO. Sebelumnya, sebelum Cina itu bergabung dengan WTO, sebelum 2001, Cina itu nggak ada gambarnya. Ya, di perekonomian global itu nggak ada gambarnya. Ya, saat itu yang artinya nggak ada gambarnya itu peran di Cina itu nggak ada gitu loh. Ya, saat itu yang ada itu ya Amerika, Uni Soviet, Amerika, Uni Soviet seperti itu. Ya, Cina itu bukan merupakan kekuatan ekonomi saat itu. Ya, sebelum tahun 2000 terutama. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat tadi ya, di tahun 70-an, 78 kan tadi Cina mulai mereformasi, kemudian mereka disiplin. Nah, nih di tahun 2001, nah baru post tahun 2001 di sini perdagangan Cina itu tumbuhnya luar biasa sekali ya. Ekspor Cina itu luar biasa sekali ya. Nih, jadi di apa namanya? Post tahun ini ya, post tahun 2001 setelah Cina gabung dengan WTO. Wah, ini perkembangannya luar biasa sekali. Oke, kemudian ini bidang ekonomi, kemudian bidang
teknologinya ya nih ya nanti yang menarik ya. Container ship transport more than 70% of the seaborne trade in the value of term. Oke. Jadi di sini ya mulai tahun 2000-an juga kontainer ya terutama dalam logistik global ini sudah menjadi apa ya packaging pokok, menjadi packaging utama, bahkan 70% ya 70% dari perdagangan global ini menggunakan kontainer ya menggunakan kontainer. Oke, nah kemudian di sini di tahun 2008 ya ekonomi nih ya yang tidak kalah pentingnya ya, yang tidak kalah pentingnya adalah tadi ya yaitu subprime mortgage. Jadi krisis subprime ya, subprime mortgage. Oke, jadi krisis subprime di Amerika. Ya, karena yang krisis, karena shocknya itu terjadi di Amerika, makanya kalau kita lihat tadi, ya nih ya, di tahun 2008, wah, ekspor dunia betul-betul jatuh nih, ya, turunnya luar biasa sekali. Ya, karena di sini yang ada shock atau yang krisisnya itu terjadi di orang tua istilahnya, negara kaya, ya otomatis pengaruhnya kan kemana-mana. Ya, pengaruhnya kemana-mana. Ya, ekspor kita ya yang notabene itu paling gede ke Amerika tujuan ekspornya ya tujuan ekspor kita sampai dengan tahun 2000 sebelum tahun 2015-an, 15 16, 15 lah. Itu tujuan ekspor kita itu paling gede adalah ke Amerika. Makanya kalau Amerika terjadi shock, kemudian terjadi guncangan ekonomi yang besar, otomatis ya dampaknya adalah ke negara-negara sekitar, negara-negara yang memiliki ketergantungan ke Amerika. Seperti itu, salah satunya adalah Indonesia. Jadi ekspor kita tahun 2008 itu juga jatuhnya luar biasa sekali. Bahkan sistem perekonomian kita, sistem keuangan kita, sistem moneter, sistem perbankan kita itu juga kolab juga saat itu. Ya, banyak bank-bank yang kolab juga ya, harus disuntik apa namanya dari Bank Indonesia dan seterusnya itu ya salah satunya adalah karena krisis ini ya. Itu. Jadi ekspor kita itu jatuhnya luar biasa sekali ya. Itu. Oke ya, subprime mortgage ya. Kemudian ya di bidang teknologi ya kita tahu ya ada platform digital ya. Platform digital itu kan juga di tahun 2010-an juga ya. Jadi platform digital ya eh, pemasaran produksi berbasis digital itu juga berkembangnya di tahun 2010-an mulainya kan. Nah, jadi kita kenal apa itu Lazada, apa itu Bukalapak, apa itu Shopee dan seterusnya itu ternyata di sini juga teknologinya adalah dimulai di tahun 2010-an. Ya. Eh, ini ya. Jadi ini apa namanya kronologi atau evolusi atau istilahnya itu histori dari globalisasi itu adalah ini ya. Ini adalah case-case yang paling gede. Nah, kemudian terakhir adalah pandemi saat ini ya. Pandemi saat ini ya merubah segalanya kan. Dan kita belum tahu sampai kapan, kemudian perubahan nanti seperti apa. Nah, ini kan juga kita belum tahu juga. Apakah yang paling gampangnya adalah bagaimana nanti forecast pertumbuhan ekonomi kita, forecast terhadap GDP kita dan seterusnya ini belum bisa. Ya, kenapa? Ya karena pandemi ini ya istilahnya itu kan terhadap perekonomian, kemudian terhadap kesehatan, terhadap kebijakan dan seterusnya itu kan ya uncertainty semua ya. Kenapa ya? Karena pandemi sampai kapan belum tahu. Apakah dengan nanti divaksin semua orang sudah kebal dengan apa namanya dengan COVID misalnya kan juga belum tentu ya. Kemudian apa namanya terkait dengan vaksinnya ya eh, ada bermacam-macam dan seterusnya. Nah itu kan juga ya memang kepercayaan di sini adalah bagaimana
peran pemerintah, kemudian kepercayaan dari pasar, kepercayaan dari masyarakat, terutama kan di situ. Itu yang paling penting ya. Kemudian di sini ya di post 2000-an, 2010, post 2010 ini sebenarnya masih banyak lagi ya discovery ya, nanti silahkan Anda uraikan sendiri nanti ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ya dari kondisi tadi, dari kronologi tadi ya, dari kronologi tadi, maka bagaimana sebuah bisnis internasional, bagaimana sebuah perusahaan multinasional itu akan diimplementasikan, bagaimana suatu FDI itu akan diimplementasikan, akan ditanamkan kemana, itu kita harus melihat atau dasarnya adalah di sini. Ya, jadi di sini adalah type of economies ya, tipe atau jenis negara-negara berdasarkan ekonomi in the global marketplace ya, global marketplace ya. Jadi di sini ya sama ya, ada develop, ada developing, ada less developed country ya, negara sing miskin banget kan seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk yang developing itu dibagi menjadi 3, yaitu di Asia, kemudian ada transition economies, kemudian ada LCC, ya LCCs ya. Oke, jadi ini adalah negara developing country ya. Artinya apa? Artinya di sini ya developing country di sini yang seperti apa kan seperti itu. Ya negara berkembang. Yes, negara berkembang itu yang bagaimana? Di sini kan masih dilihat di tiga pokok ini lagi. Ya. Jadi di sini ya namanya ada transition economies. Jadi di sini adalah negara-negara yang memang di sini dalam proses transisi, ya transisi entah transisi habis perang ya menuju ke recovery ekonomi, ataukah dari sektor industri yang semula dari agriculture kemudian berubah menjadi industri dan seterusnya ya. Jadi di sini adalah transisi ya, transisi. Contohnya mana? Contohnya adalah di Republik Czech misalnya. Republik Czech, kemudian Bosnia, ya itu termasuk di transition ekonomis juga. Ya, artinya kalau Bosnia itu kan berarti kan post atau setelah perang kan seperti itu. Nah, kemudian di sini yang paling menarik atau yang menjadi tujuan investasi utama, terutama developed countries itu adalah LCCs ya. LCC itu adalah low cost countries ya, low cost countries. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di situ low cost countries itu negara-negara yang memiliki faktor endowment berlebih ya. Memiliki kelebihan faktor ya, faktor ya. Faktor apa? Di sini adalah salah satunya adalah location advantage ya, log advantage ya. Kemudian berikutnya adalah which is ya, upah ya, upah yang relatif masih murah. Kok Indonesia tidak masuk? Ya, Indonesia itu sudah termasuk mahal ya bagi investor. Di Asia ya, di Asia terutamanya adalah Asia Timur atau ASEAN, yang paling menarik itu adalah di Myanmar sama Vietnam. Tapi kalau Myanmar saat ini sedang konflik, maka yang menarik adalah Vietnam. Kenapa? Karena di sana itu adalah SDM-nya itu memiliki kinerja yang tinggi dan upahnya itu relatif murah. Makanya kalau kita lihat ya, Anda mungkin pernah dengar berbagai berita entah dari Bloomberg, kemudian dari CNN dan seterusnya. Ya, Vietnam itu menjadi salah satu tujuan investasi ya dari negara-negara maju. Ya, kenapa? Ya salah satunya adalah upahnya di sini ya, upah di sini. Nah, di Indonesia kalau industrialisasi di Jakarta itu tidak segera dipindah ke negara-negara yang ke kota-kota atau provinsi yang notabene itu terutama biaya tenaga kerja murah, didukung infrastruktur yang bagus, kemudian syukur ada location advantage, artinya dekat dengan bahan baku. Kalau tidak segera dipindah itu sudah ya, negara kita sudah dianggap negara maju gitu loh. Ya, walaupun dari sisi pendapatan sebenarnya kan belum kan seperti itu. Ya.
Itu ya, kelemahan kita adalah di situ ya. Kita masih umpiak untuk perebutan kekuasaan, tetapi dalam hal bagaimana welfare masyarakat, bagaimana ketimpangan pendapatan, bagaimana pembangunan yang tidak merata tidak segera diatasi. Ya, tetapi rebutan pada sisi kekuasaan dulu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kenapa investor ke Indonesia itu tidak sebanyak negara yang LCCs? Ya, karena di tempat kita ya corruption, bribery itu kan masih sangat tinggi. Nah, sehingga itu kan menimbulkan ketidakpercayaan investor kan seperti itu. Ya, sedikit-sedikit pungli, sedikit-sedikit bayaran, bayaran kok sedikit-sedikit kan seperti itu ya. Itu. Nah, jadi di sini LCCs di sini sekali lagi yang paling dominan adalah wages ya, tingkat upah yang murah, kemudian location advantage. Artinya location advantage di sini adalah tadi dekat dengan sumber, dekat dengan material atau bahan baku ya. Itu. Nah, oke. Berikutnya adalah, oke ya tadi masih terkait dengan globalisasi. Kenapa globalisasi itu bisa mendrive ya, bisa sebagai driver ya, bisa menekan ya perekonomian terutama. Nah, karena nih ya ada beberapa hal. Dengan adanya globalisasi tadi adalah yang pertama learning trade barriers nih ya. Ini yang paling penting nih ya, yang dihadapi oleh eksportir terutama maupun importer itu adalah nih barriers ya, hambatan perdagangan. Ya, paling gede saat itu adalah pada tarif ya, tarif. Ya, terutama negara-negara yang notabene adalah atau produknya itu produk-produk apa ya, yang bahan bakunya itu berasal dari alam ya, itu ya ini akan sangat sensitif sekali. Sampai saat ini terutama tarif di pertanian, produk pertanian ya, terutama negara-negara yang notabene itu sebelumnya andalan sektornya adalah pertanian, masih mempertahankan tingkat apa namanya tarif yang tinggi ya. Indonesia, kemudian Thailand, kemudian Malaysia untuk agriculture product itu tarifnya masih relatif tinggi. Beda halnya dengan Singapura ya. Kalau Singapura ya semuanya 0%, nggak masalah dia, wong dia penekanannya pada servis kok, pada jasa. Yang dia jual itu kan jasa kalau di Singapura ya. Dia nggak ada pertanian, nggak ada, tapi kan dia bisa menjadi salah satu ekspor produk pertanian paling gede juga di Asia, di ASEAN kan seperti itu. Ya, sehingga dia nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah negara-negara yang notabene basically ya tingkat atau teknologi pertaniannya itu belum maju, tetapi masih menjadi sektor salah satu sektor andalan bagi negara itu. Itu kan yang repot. Ya. Oke, ya dengan adanya apa namanya, kenapa hambatan ini kok bisa turun, bisa low ya, bisa rendah, kemudian terus turun ya, karena salah satunya tadi adanya GATT ya, kemudian adanya Organisasi Perdagangan Dunia, dengan adanya ini ada payung hukum, ada institusi, ada instansi, kemudian ada dasar hukum ya. Ini adalah apa namanya? Istilahnya institusi yang melindungi, kemudian ini kebijakannya ya, GATT. Kemudian muncullah regionalism, RTA, Regional Trade Agreement ya, ada RTA ya. Yang RTA itu kalau menurut Balasa tahun 61 itu kan ada levelnya, ada FTA, kemudian ada common market, kemudian ada common market, ada kemudian pada level paling tinggi itu kan ada economic union kan seperti itu ya. Sedangkan di FTA kalau kita kembali ke dulu mata kuliah ekonomi internasional, FTA itu kan ada tiga level kan, yaitu ada FTA Free Trade Agreement paling bawah, kemudian ada Free Trade Arrangement nomor 2, kemudian nomor 3 atau yang paling tinggi adalah ada Free Trade Area ya. Jadi ada agreement, arrangement, kemudian area kan seperti itu. Ya.
AFTA saat ini adalah sudah area, bukan lagi agreement. Kalau dengan TPP ya, dengan Cina, dengan Korea, dengan India, ASEAN itu masih sifatnya masih agreement ya, belum arrangement apalagi area kan seperti itu. Nah, dengan adanya payung ini maka nih apa namanya organisasi-organisasi perdagangan dunia kerjasama-kerjasama yang sifatnya itu regional itu kan tumbuh ya. Tumbuhnya sangat cepat ya, terutama tadi ya di tahun 90-an. Maka di papernya Sung ya, Sung tahun 2001 dia menulis atau dia menjelaskan bahwa evolusi dari FTA ya di dunia itu dibagi menjadi 3 tahap ya. Tahapannya adalah di post Perang Dunia Kedua, kemudian post 80, kemudian terakhir adalah post 90. Nah, di pos 90 di sini ya, pos 90 di sini ini sudah FTA-nya sudah FTA modern. Artinya apa? Artinya FTA pos tahun 90 itu visi misinya jelas. Mereka ingin apa namanya berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian global seperti itu. Ya, kalau di pos Perang Dunia Kedua saat itu hanya ada kalau tidak salah 6 atau 8 FTA sampai dengan sebelum tahun 70. Kenapa? Karena FTA saat itu, ya FTA saat itu dia itu kerjasamanya itu hanya short sama not saja. Artinya negara selatan ya dengan negara selatan, negara utara dengan negara utara, negara maju dengan negara maju, negara berkembang dengan negara berkembang. Yang terjadi saat itu adalah seperti itu. Makanya pertumbuhan atau perkembangan FTA itu paling tinggi itu di tahun post tahun 90-an. Ya, di post tahun 90-an. Jadi di yang semula sampai dengan tahun 70 ya, itu FTA hanya ada 6 atau 8, kemudian tumbuh menjadi belasan tahun 80, kemudian di tahun 90-an itu ya tumbuh hampir kalau tidak salah 260-an sekian. Ya, setelah tahun 90. Artinya apa? Artinya mereka itu butuh ya free trade regionalisme itu butuh gitu loh. Kenapa? Karena dengan regionalisme, dengan adanya FTA, otomatis nanti hambatan perdagangan, terutama tarif antar anggota terutama, itu kan akan turun. Ya, akan turun. Kalau sifatnya itu sudah di atasnya FTA, Free Trade Area, sudah ke common market, nah nanti di situ sudah ada mekanisme pembicaraan, sudah ada mekanisme penentuan tarif dari external union, kan seperti itu. Nah, sehingga di sini ya dengan adanya apa namanya berbagai kerjasama di sini ya nanti kan dampaknya terhadap lowering trade barriers terutama tarif. Oke, jadi kalau kita lihat perdagangan dunia ini hanya ASEAN saja, ini sudah ruwet ya, ruwet kayak bakmi ya. Iya, betul kayak bakmi ya. Makanya si Bakwati tahun 98, kemudian si Bowles menyebut bahwa eh, apa namanya FTA di dunia ya FTA di dunia itu like a noodle ya seperti mie ya seperti mie artinya apa artinya kalau kita lihat di sini Indonesia itu sudah ada AFTA Asian Free Trade Area sudah ada payung hukumnya gede ya tapi di sini ya Indonesia itu masih membuat bilateral dengan Jepang bilateral dengan Korea bilateral dengan Thailand, bilateral dengan Malaysia, dengan Jepang dan seterusnya. Padahal sudah ada ini. Ini ya, jadi apa namanya? Seperti tumpang tindih lah. Ibaratnya adalah kita ya itu punya grup, punya 10 grup WA, tetapi sebagian grup WA itu ikut grup lainnya itu kita juga ikut, yang orangnya ada yang sama, ada yang beda, seperti itu. Ya, gampangnya seperti itu. Ibaratnya aja lah, kalau Anda ikut dalam 20 grup WA, yang temannya ada yang sama, ada yang beda dengan grup yang lainnya. Seperti itulah. Kemudian Anda bagaimana nanti akan apa namanya? Menginformasikan kalau itu informasi penting dan seterusnya harusnya ke grup sana.
ke grup sana seperti itu, grup A seperti itu, grup B seperti itu. Ini sama ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Oke, jadi di sini ya untuk ASEAN sendiri itu kan ada level FTA itu kan ada Jepun, kemudian ada sorry, ada Asian ASEAN Jepang, ada ASEAN Korea, ada ASEAN India, ada ANZ, ASEAN Australia, New Zealand, ASEAN India, ASEAN Korea, itu baru yang antar region. Padahal di dalam region FTA ya, AFTA maksud saya, ASEAN itu kan itu sudah ada aturan tersendiri. Bayangkan saja di situ ada lebih kurang 16.000 produk berdasarkan HS 2012 ya. Berdasarkan HS itu ya produk yang diperdagangkan itu lebih kurangnya ada sekitar ya 16 ya 12 sampai 16.000. Di situ nanti tarifnya itu beda-beda. Anda bayangkan saja bagaimana mumetnya kan seperti itu. Ya, nanti kalau misalnya Anda mau ikut sertifikasi ekspor impor misalnya, nah di situ salah satunya nanti menentukan biaya masuk. Biaya masuk itu dasarnya adalah salah satunya dasarnya adalah FTA ya, kerjasama di sini ya. Impornya dari negara mana. Nah, Indonesia misalnya impor dari Turki, Indonesia sama Turki itu ada kerjasama apa tidak dan seterusnya kan seperti itu. Kalau ada kerjasama nanti untuk produk ini berapa tarifnya, kalau tidak nanti masuknya apakah ke MFN ya atau ke sensitive track misalnya kan seperti itu. Oke, ya kembali lagi ke sini ya. Jadi globalisasi sebagai driver di sini yang pertama dengan adanya berbagai kerjasama tadi maka akan menyebabkan nih hambatan perdagangan turun. Oke, ya dengan adanya berbagai hubungan kerjasama terutama FTA di sini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nih ya otomatis perdagangan antar negara di dalam region itu kan akan meningkat ya akan meningkat. Kenapa? Karena hambatannya gak ono kan kayak gitu ya. Kemudian yang terjadi lagi apa? Ya yang terjadi adalah nih otomatis investasi kan meningkat kan gitu ya. Kenapa? Ya karena tadi ya karena kerjasama tadi, ya kerjasama itu biasanya, ya bukan biasanya, kerjasama itu umumnya untuk level yang paling bawah agreement itu adalah di trade sama di investment. Itu sudah otomatis ya. Itu sudah otomatis. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nih ya, ada fly industry ya. Fly industry itu adalah pengalihan industri ya, pengalihan industri dari negara-negara maju dialihkan ke negara berkembang ya. Jadi nanti kalau saya kurang tahu, mungkin Anda sudah belajar nanti teorinya si flying disk ya, flying disk di situ bagaimana industri itu terbang ya, istilahnya terbang. Terbang dalam hari ini adalah dialihkan. Ya, dialihkan dari negara maju itu dialihkan ke negara berkembang. Kenapa? Bagi mereka negara maju industri itu sudah tidak menguntungkan lagi. Ya, added value-nya itu sudah rendah kan seperti itu. Nah, di sisi lain ya dengan adanya fly industry ya, fly industry itu akan menyebabkan atau si negara maju itu kan sudah memilih pasti ya negara itu akan memiliki location advantage. Location advantage di sini bisa bahan baku, bisa pasar. Bisa pasar. Ini yang paling penting. Indonesia itu kan menjadi salah satu location advantage untuk semua produk ya, untuk semua produk termasuk nanti miras mungkin ya. Ya, termasuk ya undang-undang miras kemarin itu kan dilegalkan walaupun sekarang sudah dihapus. Tapi saya baca lagi ternyata yang dihapus itu kan baru lampirannya, tapi kan induk undang-undangnya kan belum, ya peraturannya kan belum. Oke, location advantage Indonesia. Yes, Indonesia itu kan ya tadi ya menjadi sumber pasar kan kayak gitu.
Oke, ya dengan hal ini maka akan menyebabkan pada cost saving ya, biaya yang lebih rendah ya, biaya yang lebih rendah bagi siapa? Baik bagi develop maupun bagi developing kan seperti itu ya. Kenapa? Wah, ada industri industri baru di tempat kita kok kan kayak gitu. Sehingga menyebabkan rapidly developing economies ya. Jadi developing ekonomi itu secara cepat ya, secara cepat nanti dia itu akan tumbuh, kemudian menimbulkan kompetisi dengan negara di sekitar. Dengan adanya kompetisi, maka akan menyebabkan negara itu menjadi lebih maju, kan seperti itu. Apa yang terjadi? Rise of low cost countries, ya. Ini menyebabkan atau berdampak pada eh, low cost kan seperti itu ya. Kenapa? Karena tadi industri, lah ngapain industri dia harus dibuat di negara maju pada di negara berkembang aja bisa. Contohnya apa? Contohnya adalah tekstil misalnya. Di Jepun ya, di Jepang ngapain di sana apa namanya? Dirikan pabrik untuk tekstil. Ya tekstil itu kan gak ono duit gitu loh ya. Tekstil kan gak ada duit, udah dilempar aja ke Indonesia, misalnya kan gitu. Ya Jepang, lu Jepang lah gimana ya Jepang? Ya sudah saya tak ke industri yang nilai tambahnya lebih tinggi kan kayak gitu ya. Dia ke otomobil, kemudian dia mungkin ke sudah buat pesawat, buah ini yang notabene high tech jelas, kemudian nilai tambahnya itu lebih gede. Industri-industri ya kayak kayak gitu yang duitnya kecil sudah lempar aja ke negara sekitar yang notabene dia adalah LCCs atau developing countries kan seperti itu. Ya, itu. Nah, laki-laki di tempat kita, laki-laki Indonesia ya, tempat kita itu kan harusnya sekarang itu sudah menjadi developed countries ya. Minimal menjadi newly industry ya. Seperti di Korea kan seperti itu. Tapi tidak. Nah, atau belum ya. Tapi belum ya. Oke, ya. Kemudian apa yang terjadi dengan rise of low cost ya, dengan biaya atau cost yang relatif lebih rendah, maka otomatis tadi yang saya sampaikan di awal global product, service and customer global kan seperti itu ya. Produk bisa diproduksi di satu tempat kemudian bisa dipindahkan ke banyak negara yang notabene produknya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan salah satunya adalah culture ya. Nanti ya atau mungkin sekarang ya untuk produk-produk tertentu ya, produk-produk tertentu itu kan semua sama termasuk manual booknya ya. Kita lihat misalnya produknya Samsung ya. Samsung itu itu kan manual booknya ada yang bahasa Jerman, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa bahasa Thailand atau bahasa mana itu kan sebenarnya untuk memenuhi culture di sini kan kayak gitu. Kan nggak mungkin kan misalnya kita orang Indonesia manual booknya ya manual book dari penggunaan produk itu bahasanya bahasa Jerman misalnya. Kalau bahasa Inggris oke. Kalau bahasa Jerman atau bahasa Cina misalnya kan itu kan ya nggak laku kan seperti itu. Walaupun sebenarnya customer kita orang-orang Indonesia itu kan manual book itu fungsinya ngopo kan sewen ya belajar di YouTube kan lebih cepat kan kayak gitu ya. Oke, kemudian politik ya, kemudian sistem ekonomi ya, global product service and customer ya. Contohnya nih ya apa tuh? Aircraft pesawat ya, pesawat-pesawat yang notabene berbendera asing ya datang ke tempat kita atau transit di tempat kita itu kan mereka juga nih global product, service dan customer tetapi tetap memperhatikan culture ya culture ya. Jadi nanti misalnya kalau Anda mau jalan-jalan ya Anda mau jalan-jalan ke Thailand misalnya, Anda berangkat dari Jakarta, Anda berangkat dari Jakarta, kemudian dari Solo atau dari Jakarta menuju ke Changi misalnya Bandara Changi, pasti nanti menu atau suguhannya itu adalah makanan Indonesia ya, makanan Indonesia. Tapi nanti kalau kita dari Changi ke Indonesia, pasti nanti suguhan terutama makanannya itu ya makanan-makanan Thailand kan seperti itu. Artinya apa? Artinya di sini karena culture ya global product tetap yaitu servisnya tetap ya sama servisnya sama servis main servisnya itu sama yang bedakan adalah propertiesnya kan seperti itu
Ya, kemudian tadi ya contoh, kemudian di sini global product sehingga akan otomatis global standar kan seperti itu. A product for all ya, satu produk untuk semua negara tadi yang saya sampaikan. Yang membedakan hanya tadi misalnya cara penggunaan, kemudian mungkin propertiesnya ya. Misalnya mobil ya karena culture orang ASEAN itu drivernya itu di kanan, otomatis ya di kanan. Tapi kalau untuk orang-orang Eropa ya otomatis kan di kiri. Orang-orang Amerika kan di kiri, kan beda. Ya itu kan harus disesuaikan juga. Ya, itu sebenarnya juga tantangan juga. Tapi kan mainnya itu kan sama, yaitu satu produk artinya satu jenis ya, tapi untuk semua kan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk minimizing cost, untuk mencapai economic of scale kan seperti itu ya, economic of scale ya. Sehingga di sini tadi ya sesuai dengan konsumen global, produknya itu harus terstandarisasi secara global kan seperti itu. Nah, tapi di sini terkait dengan produk global, standar global tadi yang saya sampaikan tidak lepas dari penggunaan teknologi, entah itu untuk informasi, entah itu untuk produksi kan seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya ini kesiapan teknologi, kemudian global standards dan seterusnya, maka akan berdampak pada locate and sell anywhere, ya, locate and sell anywhere. Ya, sehingga di sini peran dari SCM dan atau SCOM ya, Supply Chain and Operation Management, ini benar-benar bisa diimplementasikan di sini kan seperti itu. Jadi yang bekerja sekarang adalah ini. Produksi itu tetap di satu tempat, di satu negara misalnya. Cuma negara lain nanti untuk assemblingnya saja atau untuk yang lain saja kan seperti itu ya. Oke, ya itu terkait dengan bagaimana globalisasi itu bisa mengedrive ya, bisa mendrive kegiatan ekonomi kan seperti itu. Oke, tadi ini sudah. Oke, tadi kaitannya bagaimana rise of low cost countries ya, lebih kurangnya adalah seperti ini ilustrasinya ya. Jadi ini hanya ilustrasi ya. Jadi bagaimana high developed countries terutama untuk manufaktur ya, untuk manufaktur ini merah berarti manufacturing cost, artinya apa? Artinya di sini karena di sini adalah safe low cost ya, safe dalam rangka low cost, maka di sini si developed country itu kan bisa menghemat ya sampai dengan 100% biaya manufaktur kan seperti itu. Ya kenapa? Ya karena tadi adanya fly industry ya. Industri dibebankan atau industri dibangun atau industri pabrik perusahaan didirikan di LCC yang notabene dekat dengan pasar mungkin, dekat dengan bahan baku mungkin, kemudian tenaga kerja murah mungkin kan seperti itu. Sehingga di sini negara maju bisa menghemat untuk biaya manufaktur ya, manufaktur di negaranya kan kayak gitu. Ya, di negaranya. Sedangkan keuntungan cost advantage ya, nih berarti yang biru ya, yang biru ini apa nih? Yang biru adalah labor saving ya. Keuntungan dari labor saving. Kalau labor saving ya istilahnya adalah di sini karena adanya fly industry tadi ya, fly industry menyebabkan di sini kan LCC ya, negara-negara LCC ya seperti Meksiko, India kan seperti itu ya LCC. Kalau di ASEAN ya Vietnam kan gitu. Nah, ini kan mereka dapat pekerjaan tuh ya, dapat kerjaan ya, sehingga di sini cost advantage, keuntungan dari adanya ini kan diterima ini kan gitu ya. Sampai sekian. Oke, kemudian yang hijau manajemen import DT ya otomatis ya. Nih kan biasanya entah itu raw material, entah itu
apa namanya, ekspor, pajak ekspor dan seterusnya, kan masuknya ke DT ya. Biaya masuk lah, biaya masuk ya, pendirian pabrik dan seterusnya. Ini kan masuknya ke LCC tuh ya, meskipun hanya ilustrasinya hanya 10% kan seperti itu. Kemudian skill savings, kemudian special insentif ya, otomatis perizinan ya, mendirikan pabrik tuh ya, itu. Oke, cuma kaitannya dengan landed cost ya, landed cost tadi cost advantage, ini landed cost-nya ya, nih di negara LCC ya, manufacturing cost-nya ya gede betul ya. Tetapi kan ini juga sebenarnya dibutuhkan atau diperlukan bagi mereka dalam rangka apa? Dalam rangka economic growth, dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian kan seperti itu ya. Oke, kemudian logistik, ya logistik biaya yes, tapi kan ada revenue di situ, ya. Oke, ya dan seterusnya. Oke, kemudian berikutnya adalah bagaimana ya hubungannya tadi ya globalisasi mengadres tadi ya. Ini adalah untuk langkah atau mikronya, impact mikronya ini adalah untuk makronya kan seperti itu